Balik lagi di ngos-ngosan. Ngobrol santai. Ya guys, balik lagi bersama gue Fadila Sofiana. Dan pada episode kedua ini gue lagi sendiri nih guys, karena partner gue kemarin Bang Jibon lagi gak enak badan, lagi sakit. Jadi untuk teman-teman sekalian semua mohon doanya semoga Bang Jibon lekas sembuh dari penyakitnya, amin. Episode kali ini kita akan mendatangkan seorang mahasiswa sekaligus beliau ini belajar usaha ya, usaha peternakan kambing dan lain sebagainya. Langsung aja lah ya kita panggil Bang Awai. Apa kabar nih Bang Awai? Alhamdulillah sehat. Sehat Sofi. ya. Iya. Gimana? Lancar? Alhamdulillah selama pandemi ini lancar sih. Usahanya juga ya? Alhamdulillah usaha juga makin lancar. Selain usaha, kesibukan Bang Awai ini apa aja sih? Kesibukan sehari-hari sih paling Kuliah. Terus yang kedua paling habis Nongkrong. kuliah nongkrong. Itu aja sih paling Usahanya lancar ya? lancar banget. Sampai hari ini lancar. Wah, bukan main sih, lancar habis. Biasanya kalau misalkan Bang Awai ini usaha spesifiknya usaha apa nih? Sebenarnya sih usaha fotografer ya. Cuman di samping itu ada usaha hewan kurban. Hewan kurban. Iya. Dan kebetulan usaha hewan kurban ini dikelola oleh saudara-saudara saya sehingga bisa berkelanjutan sampai hari ini. Jadi ada dua usaha gitu ya. Mungkin Sofi ada beberapa pertanyaan buat usaha-usaha hewan kurban abang nih. Iya, boleh. Kenapa sih ide abang tuh punya ide dari mana abang bisa mengelola hewan-hewan kurban ini? Kenapa bisa punya ide usaha kurban? Iya. Sebenarnya gini, sebenarnya yang mencetus ide itu bukan dari gua sendiri, tapi gua terlibat dalam hal tersebut, sehingga gua salah satu sebagai pelopor buat khususnya buat saudara-saudara gua yang daripada nggak punya kegiatan, akhirnya gua ngembangin ide, ayo gimana kalau kita anak muda ini bikin usaha jual hewan kurban gitu sih. Jadi iya gitulah ya. Ya, jadi gitu. Ini udah berapa lama nih Bang? Alhamdulillah. Punya usaha peternakan hewan kurban? Kalau berapa lama sih nggak lama-lama banget, baru jalan 2 tahun sampai hari ini. 2 tahun gak lama-lama banget, lama. Ya begitu dah. Berarti selama 2 tahun ini nih, Iya. kendala-kendala apa sih selama yang abang jalanin 2 tahun ini? Pasti kan punya kendala tuh ya. Pasti. Nah, kendala-kendala apa tuh yang pernah abang alami? Wah, kalau ditanya kendala sih banyak banget ya. Mulai dari tahun yang pertama itu gua menjual hewan kurban berupa kambing domba. Nah, gua beli kambing domba itu 10, terus mati 1. Kendalanya juga waktu itu tahun pertama nggak punya tempat dan pengeluaran itu lebih banyak. Nah, sekarang untuk tahun ini kendalanya gue beli kambing Jawa itu Oh, emang ada bedanya ya kalau kayak gitu? ada bedanya. Oh, jadi kambing itu kayak punya jenis kayak ras ya? Iya nggak sih? Iya juga sih. Yang domba bulunya agak tebel, yang Jawa Itu ada jenis-jenisnya berarti? Ada. Ada berapa jenis tuh kalau boleh tahu? Setahu gue sih ada beberapa jenis. Yang pertama kambing Jawa, kambing kacang, kambing randu, terus sama satu lagi yang lumayan harganya etawa namanya. Etawa. Dia itu tingginya bisa sampai seleher manusia. Oh. Yang bisa ngebedain dari kambing Jawa, kambing apa? Kambing ya jenis-jenis itu ya. Jenis-jenisnya. Yang Kambing Jawa deh. Kambing Jawa Yang itu bisa dia dikenalin sama orang-orang. postur tubuhnya agak pendek. Agak pendek. Terus kalau kambing randu itu dia telinga itu agak panjang. Oh gitu. Iya. Dan yang terakhir
kambing Etawa itu dia postur tubuhnya gagah begitu tinggi. Itu sih yang setahu gua. Iya, ini kan abang ini kan punya peternakan ini bukan cuman sekedar karena ada Idul Adha ya. Memang punya usaha peternakan. Iya. Nah, kalau misal nih sekarang kan mau deket-deket Idul Adha. Iya. Kalau misalkan hewan-hewan kurban itu kita jual, tapi ternyata ada nih yang sisa hewan kurbannya. Iya. Nah, itu dikemanain tuh? Pastinya sih kita kelola lagi. Yang pertama kita kelola dari segi peternakan, perkembangbiakan. Nah, sudah itu kita nunggu sampai tahun berikutnya. Nah, itu kalau misalkan perkembangbiakan itu cepat, kemungkinan di tahun berikutnya kita nggak usah beli lagi. Jadi kambing yang udah ada tinggal kita jual aja. Terus kalau Sofi mau tahu nih, kalau misal cara ngerawatnya dari misalnya kalau kambing itu kan pasti dia dalam kandang dan itu pasti ada kotorannya segala macam dan dari makan itu kita bisa merawat dengan baik supaya dia sehat, supaya dia bersih, higienis. Ini gokil juga nih, ada suara mantap kayak gitu. Asik. Jadi Buat backsound aja nggak apa-apa. Jadi kalau sistem perawatan gua itu yang pertama dari pembersihan kandang itu setiap 2 hari sekali itu selalu dibersihkan. Yang kedua dikasih makanan berupa rumput dan juga ampas tempe. Ampas tempe itu katanya sih buat bikin badan. Habis ampas tempe itu dicampur sama garam kasar. Itu buat netralin kadar apanya tau, gue juga nggak tahu sih. Kasar tuh yang kayak gimana sih? Garam kasar itu kayak Yang garam buat masak. akuarium, tau gak? Garam yang buat akuarium tuh, enggak ya? Oh iya udah, nanti cari tahu ya. Berarti gitu ya cara ngerawatnya. Kurang lebih sih begitu. Sofi pernah ngeliat nih Bang, kalau misalnya yang anak-anak kambing itu, Iya. nah dia tuh dikasih susu. Itu yang maksudnya yang udah besar pun harus dikasih susu atau gimana tuh? Biasanya kalau misalnya yang kecil-kecil itu kan biasanya masih nyusu sama ibunya ya. Iya, betul. Masih sama induknya. Iya. Makanya sih lebih enak. Jadi kalau kambing kecil itu ada yang disusuin, ada juga yang susu sendiri. Tapi kalau di gua sih selama ini kebetulan domba gua udah lahir punya 2 anak. Nah, kebetulan dia anak domba itu mandiri sih, jadi dia nyusu sama ibunya. Gitu. Gitu ya. Gimana? Unik gak cerita gua kawan-kawan? Mungkin kita langsung ke segmen berikutnya aja kali ya. Wah. Langsung ke Disorder. Nah teman-teman, kita kan udah banyak banget nih ya dapat pengetahuan dari Bang Awai. Yang Bang Awai ini memang punya usaha peternakan kambing dan domba. Betul. Jadi selanjutnya kita akan memasuki segmen Disordered. Oke. Itu segmen apa tuh? Jadi Isinya apa? pertanyaan gitu Bang. Nih, pertanyaannya itu lebih baik sapi atau kerbau ngurusnya? Aduh. Gua nggak dua-duanya lagi. Kan gua kambing sama domba. Lah, kenapa tuh? Enggak. Iya maksudnya kenapa? Kenapa nggak memilih untuk peternakan itu? Banyak banget tuh yang pengen berternak sapi, Oh, iya. kerbau. Jadi kenapa gua nggak ngambil ternak sapi dan kerbau? Karena yang pertama di tempat gue itu kurang lahan. Yang kedua modalnya pun juga soalnya nih yang ngelola kan masih pantar-pantaran gue umur 20-25 tahun. Jadi terlalu berat untuk mengambil hal tersebut. Nah yang ketiga itu memang penjualan sapi itu untungnya lebih gede, tapi dalam jangka waktu lama itu teman-teman gue tuh nggak sanggup untuk menunggu hasil penjualan sapi tersebut gitu. Emang iya nunggu itu nggak enak sih. Iya sih, betul itu. Oke lanjut nih. Yang lebih laku di pasaran itu lebih ke kambing atau domba? Yang lebih sering orang-orang cari gitu? Pada umumnya sih setahu gua itu lebih ke kambing sih. Kambing. Tapi kalau dari kualitas dagingnya, kalau gua sendiri
lebih enak domba sih. Karena kalau domba itu lebih lembut dagingnya gitu. Oh gitu. Iya. Oh ada bedanya berarti ya? Ada bedanya. Iya baik. Berarti lebih banyak kambing ya? Iya, lebih banyak kambing. Lebih banyak yang dominan. beli kambing. Betul. Lebih mahal domba atau kambing? Jelas kambing sih. Kambing. Jelas kambing. Tapi kan domba lebih enak. Dagingnya lebih lembut, lebih juicy. Iya. Lebih juicy ya? Iya. Iya mungkin kalau tadi apa pertanyaannya? Lebih mahal domba atau kambing? Sebenarnya lebih mahal kambing. Tapi kenapa banyak yang beli kambing gitu ya tadi pertanyaannya? Lebih banyak lebih mahal kambing atau domba? Iya. Mahal kambing kan? Lebih mahal kambing. Nah, kenapa? Karena kenapa nggak domba aja? Karena kan domba lebih enak, lebih empuk dagingnya. Mungkin kalau dari postur tubuh kambing lebih utama. Cuma kalau dari segi domba itu postur tubuhnya kan dia bantet ya. Jadi kebanyakan orang mandangnya itu beli bukan karena dagingnya, iya. Jadi ngeliat postur tubuhnya sih, gitu. Nih kalau misalkan sekarang kan lagi mau deket-deket Idul Adha nih ya. Iya betul. Lebih banyak pembelinya pas lagi mau deket-deket Idul Adha ini atau memang seperti hari-hari biasa gitu? Yang jelas sih lebih mendekati Idul Adha ya. Karena emang target gua itu menjualnya sih pas mau mendekati Idul Adha. Oh gitu. Iya, karena Tapi padat gitu. Setelah itu ya udah tetap jualan tapi kan? tetap jualan, tetap ngelola, tetap ngurusin. Gitu sih kurang lebih. Nah, kalau misalkan nih Bang, lagi Iya. dalam keadaan kayak gini, pandemi ya kan? Iya sih. Itu gimana? Gimana apanya nih? Gimana cara Abang ngelolanya? Terus Oh. pembeli-pembelinya juga kayak gimana? Yang pertama sih gue Lebih turut banyak atau lebih menurun? prihatin gitu ya karena kendala pandemi ini. Karena bukan gua doang yang terkena dampaknya, tapi seluruh negara juga kena. Untuk penjualan sistem gua itu selama pandemi, yang pastinya gua menghimbau pelanggan-pelanggan gue itu dengan protokol kesehatan. Pertama masker, kedua jaga jarak, dan ketiga perlu adanya kekhawatiran. Aduh, ini nggak bisa dikat ya? Untuk sistem penjualan gue ini di kala pandemi, yang pertama pastinya gue ngehimbau para pelanggan-pelanggan gue untuk mentaati prokes yang sedang berlaku. Nah, yang kedua untuk sistem pembayaran itu biasanya gue menggunakan via transfer, karena kan gue sebagai pedagang juga menghindari juga untuk menghindari terjadi penyebaran COVID itu. Iya, Nah, kontak. betul. Karena emang penting juga sih menjaga jarak itu. Gitu, Sob. Ya, baik. Mungkin kita langsung ke segmen 3, Kak. Nah, mungkin kita langsung ke segmen 3 aja kali ya, teman-teman. Oke guys, kita sekarang memasuki segmen ketiga, yaitu Tahukah kamu? Tahu dong. Oke, di Tahu Kamu ini asal mula peristiwa domba, kambing, dan sapi menjadi hewan kurban itu adalah Idul Adha. Nah, Idul Adha ini sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang mengkurbankan anaknya yang diperintah oleh Allah. Lalu anaknya Nabi Ibrahim ini diganti oleh domba. Diganti sama domba oleh Allah. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul dari pagi dan melakukan sholat bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Seperti ketika merayakan Idul Fitri, setelah sholat, umat Islam ini merayakan pengorbanan, itu kurban kambing dan sapi. Betul. Nah, Idul Adha ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Di hari 10 Zulhijjah ini persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Nah, gitu teman-teman. Jadi mungkin
abang-abang, abang Abai ada Oke, mungkin Bang Awai mau ada pesan-pesan untuk teman-teman ngos-ngosan di rumah. Apapun itu, silakan. Untuk sahabat ngos-ngosan yang ada di rumah, khususnya untuk anak muda ya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena gue juga sebenarnya takut. Tapi kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu apa yang terjadi. Mungkin pesan-pesan. Oke, terima kasih Bang Awai Sama-sama. atas semua ilmu pengetahuannya dan pesan-pesannya tadi. Mungkin sampai situ aja kita episode ngos-ngosan pada kali ini. Bye bye, selamat malam. Terima kasih.